Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sekalian yang selalu dirahmati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita. Allah yang memberikan nikmat dan kehidupannya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menggunakan ibadah Allah SWT. Dan dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah diberkahi untuk melaksanakan amalan yang sangat dimuliakan yaitu kajian salat. Yang kedua kalinya, sholawat salam kepada kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya yang selalu istiqomah dari Allah. Allahumma amin. Jemaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini saya berdiri di sini membacakan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara ini baca sahara yang berjudul atau tema sampai kapan kita yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Usmandari. Yang ketiga layanan dari tempat untuk menghabiskan waktu masuknya ada yang pertama yaitu pembukaan yang kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Samara yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya panjenengan dalam hidup itu pasti punya visi dan misi. Karena visi misi seseorang itu mendasari apa yang akan dilakukan. Jadi kalau orang itu nggak punya visi misi, seperti orang itu nggak punya arah dan tujuan. Visi misi ini penting, karena sekali lagi itu mendasari apa yang dilakukan orang tersebut. Ada orang yang visinya itu akhirat, jadi orientasinya akhirat. Ada orang yang visinya itu dunia semata, sampai punya moto yang kadang itu diajarkan, time is money. Berarti waktu itu semua adalah uang, uang, uang. Ada orang yang misinya dua-duanya, dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sering berdoa. Ini saya ambil di doa yang panjang, tapi di akhir doanya Rasulullah
Rasulullah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu adalah urusan agama kami. Kalau musibah hidup itu pasti ada musibah. Rasulullah minta musibah yang menimpa kita itu jangan perkara agama. Kalau perkara dunia kecil, tapi bahaya kalau musibah itu berkaitan dengan agama. Wala taj'alid dunya, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini, harta kemewahan dunia ini, akbar hammina, sebagai cita-cita kami yang paling besar. Otomatis apa ini? Orientasinya dunia, melakukan apapun dunia. Wala mablagha ilmina, dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Sampai belajar pun Pak Bu, orang ini belajar, orang ini cari ilmu, orientasinya apa? Dunia. Rasulullah berlindung ini. Jangan sampai kita mencari ilmu laku orientasinya dunia. Beliau berdoa ini ada dua yang beliau minta. Satu, minta dijauhkan dari musibah berkait dengan agama. Kalau orang ini dapat musibah di dunia dihadapi, paling-paling meninggal gitu Pak. Dikasih ujian, kalau dia sabar, ujian itu bisa menghapus dosa, ujian itu bisa mengangkat derajatnya, ujian itu bisa mendapatkan pahala kalau dia sabar. Tapi kalau ujian masalah agama sampai dia tidak ngerti halal haram, semuanya diterjang, diterabas, nggak peduli. Belum lagi berkait dengan kesyirikannya, berkait dengan bid'ahnya, berkait dengan khurafatnya. Naudzubillah min dzalik. Dan yang kedua, dalam doa ini tadi Rasulullah minta jangan jadikan dunia sebagai puncak misinya. Loh hadirin, jangan sampai dunia ini cita-cita tertinggi, misinya cari dunia saja, sampai nuntut ilmu pun juga kayak demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka begitu pula saya jenengan melihat seseorang itu jangan lihat hanya penampilan saja, kemudian saya jenengan bisa menilai orang tersebut. Bisa jadi orang yang kaya, jenengan lihat, makanya kita tidak bisa melihat atau menilai dari penampilan seseorang. Ada orang yang kaya, semuanya serba ada. Orang ini kadang berpikirnya apa? Sampai dia ibadah, wah paling sing dipikir dunia. Belum tentu hadirin. Malah bisa jadi orang yang kaya, semuanya ada, fasilitas semuanya ada. Memang dia mampu, memang dia kaya. Tapi ketika Allahu Akbar, pikirannya itu nggak ono masalah dunia. Allahu Akbar akhir. Tapi kadang saya jenengan ini jangan tertipu. Lihat orang miskin, pakaiannya mungkin compang-camping. Kemudian, wow, tawadhu orang ini. Oh, tumanina orang ini. Oh, khusyuk orang ini. Belum tentu. Malah boleh jadi Allahu Akbar yang menurut saya jenengan lihat dari fisiknya tadi sangat sederhana, tapi ketika Allahu Akbar malah sing dipikir napa? Dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka jangan sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yubghidu, sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kulla ja'dori, satu yang dibenci oleh Allah dalam hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya, sesungguhnya Allah membenci setiap ja'dori, orang yang takabbur, orang yang sombong. Yang kedua, jawadin, orang yang tamak, orang yang rakus. Nah ini masuk rakus, orientasinya dunia, dibenci oleh Allah. Sahabin bil asfaq, yang ketiga, orang yang suka berteriak di pasar, bertengkar, berebut hak, ramai di pasar, teriak-teriak. Siapa lagi yang dibenci oleh Allah? Jifatim bil lail, orang yang menjadi jifa, bangkai pada malam harinya. Menjadi bangkai pada malam harinya berarti apa? Tidur aja, nggak pernah tahajud, nggak pernah bangun. Wahimarin bin nahar, dan Allah membenci yang selanjutnya, orang ini menjadi keledai pada siang harinya. Keledai napa keledai kerjaan? Golek mangan. Astagfirullahaladzim. Dalune turu tok jambut gawe dunya, lali akhiratnya. Naudzubillah min dzalik. Alimin bid dunya, orang ini alim terhadap urusan dunia. Masalah urusan dunia, ilmunya sampai S3 berkait dengan dunia, tapi berkait dengan akhirat, jahilim bil akhirah, bodoh dalam masalah akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau masalah ilmu dunia, mendapatkan materi dunia, loh ini masuk aja, luar biasa. Tapi kalau masalah akhirat, nol putul, nggak ngerti. Bahkan, mohon maaf, ini pengalaman. Saya dulu waktu masih belum nikah, Pak, ada yang saya nggak nyebutkan, ini ASN, tapi nggak saya menyebutkan. Dia mau kenaikan tingkat, terus ada ujian, kemudian datang ke tempat saya minta dilesi. Loh, les opo kenaikan tingkat pangkat kok minta diles? Terus saya dikasih kisi-kisi, saya mau kenaikan jabatan, Mas. Terus saya dikasih kisi-kisinya, tak lihat kisi-kisinya itu berkait dengan rukun iman dan rukun Islam. Oh, gampang iki rukun iman, rukun Islam. Akhirnya sambil guyon-guyon, Pak, rukun iman enten pinten? Gansal. Rukun Islam 6. Salah no bener ya? Salah. Loh, ini mohon maaf. Sampai dia mohon maaf karirnya tinggi, tapi berkait dengan rukun iman, rukun Islam aja nggak hafal. Berarti apa orientasinya orang ini? Dunia, dunia, dunia. Naudzubillah min dzalik. Dan itu dibenci oleh Allah. Berapa ini tadi? 6 ya. Orang yang sombong, biasanya orang sombong karena apa? Dunia. Orang rakus karena apa? Dunia. Terus lagi suka berteriak-teriak di pasar karena apa? Dunia, mencari materi sebanyak-banyaknya. Yang keempat tadi keledai, menjadi bangkai malam harinya, paginya, siangnya dia seperti keledai. Cari apa? Dunia. Capek malamnya tidur dong. Urusan dunia dia sampai mencari materi, ilmu kemana-mana, tapi akhirat bodoh. Naudzubillah min dzalik.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, menyikapi dunia itu ya harus disikapi dengan ilmu tentang dunia. Bukan berarti mohon maaf kita ini menghilangkan dunia. Allah inginkan kita ini berada di dunia, hadirin. Saya, antum itu Allah inginkan kita berada di dunia. Saya menukil surat Al-Baqarah ayat 35-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berfirman kepada Adam, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga. Adam dan istrinya diperintahkan di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Wala taqraba hadhihi sajara, tapi kemudian silakan kamu makan, tapi jangan kamu dekati satu pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, kalau kamu berdua mendekatinya, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, adab sudah disampaikan. Setan tidak tinggal diam. Fa'azallahuma syaitanu anha, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan akhirnya keduanya dikeluarkan dari surga. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Musuh satu dengan yang lain. Biasanya orang ini permusuhan karena apa? Rebutan dunia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Saya, panjenengan, kita punya waktu itu terbatas di dunia, Pak. Kita punya kesempatan di bumi ini terbatas, kesenangannya juga terbatas. Kenapa kok dibatasi? Kesempatannya terbatas, kesenangannya juga terbatas, karena saya panjenengan itu diciptakan bukan untuk penduduk dunia, tapi penduduk apa? Akhir. Saya jangan diciptakannya bukan untuk di dunia. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Kita diciptakan di dunia ini sementara. Tapi kadang mohon maaf, seolah-olah orang itu hidupnya adalah di dunia ini, lupa akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Jadi dunia ini bagi saya jenengan penjara. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Kenapa ini menjadi penjara? Karena saya jenengan itu ada aturannya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Jadi tidak sebebas, silakan engkau berbuat apapun, tapi ada aturannya. Yang haram tinggalkan. Kalau orang kafir, Pak, nggak ada. Halal haram nggak peduli. Hidup di dunia nikmati, tapi kita enggak.
Ada aturannya, ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Maka jangan sampai saya jenengan ini terperdaya oleh kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Fatir, Al-Fatir ayat 5. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Karena apa? Banyak orang terperdaya. Aturan, larangan wis gak peduli karena sudah tersilaukan oleh dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang nggak senang, Pak? Setan. Di ayat Al-Baqarah itu akhirnya setan menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu pula ketahuilah dunia itu bagai bayangan. Jenengan kayak bayangan ini, Pak. Anak bayangan. Maka dunia itu adalah bayangan. Artinya apa? Dunia itu selalu ada dekat dengan saya jenengan. Yakin itu. Jadi tidak perlu dikejar sampai ngos-ngosan. Kalau jenengan semua ini bayangan saya, Pak. Saya kepingin mendahului bayangan saya ini di sini, di bayangan saya. Saya kejar lari, kira-kira bayangannya gimana? Semakin lari, saya semakin keras, saya semakin kencang, bayangan itu tidak akan bisa kita kejar. Artinya apa ini juga? Bahwa saya jenengan dunia itu dekat. Tidak perlu dikejar sampai keluar keringetnya sak jagung-jagung. Makanya kalau jenengan di Al-Quran itu, contoh, kalau berkaitan dengan tobat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, bersegeralah kalian menuju surga, yang mana ampunan Tuhan, surga ini, surga itu seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau hari Jumat dipanggil idza nudiya lis yaumil jum'ah fas'au, segera kalian. Terus fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Terus apa lagi? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk perkara akhirat. Lari, cepet-cepet. Itu kalau berkaitan dengan masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia itu tadi, bukan kemudian saya jenengan nyantai Allah wis jadi rezeki aku turu ya wis teko rezeki. Bukan. Kita tetap usaha, tapi kemudian jangan sampai melupakan akhirat. Nah, orang ini mohon maaf tertipu oleh dunia ini, lupa akhiratnya, asik dengan kehidupan dunia. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dakhala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasir qad asara fi janibihi. Umar bin Khattab datang ketika beliau sedang tidur di atas kasur, di atas tikar, hasir, tikar, yang mana membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi, karena pakai nopo. Ini kurma itu, Pak. Kemudian melihat kayak demikian, faqal, Umar berkata, ya Rasulullah, lawit tahatta firasan aw tara min hada,
Umar kemudian berkata, wahai Nabi, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu itu lebih baik dari tikar ini. Tikarnya dari Rasulullah tadi pelepah kurma. Umar lihat ini utusan Allah, ini panglima, ini orang kekasih Allah, tidurnya kayak demikian. Maka sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, permadani yang kau gunakan itu lebih baik daripada tikar pelepah kurma ini. Faqal, maka Rasulullah menjawab, mali walid dunya wa malid dunya wa mali. Apa urusanku terhadap dunia? Permisalahan antara aku dengan dunia, kata Rasulullah, adalah walladzi nafsi biyadi masali wa masalud dunya illa karakibun sara fi yaumin sa'if wastadillu tahta sajarah sa'ah min naharin summa raha wa tarakaha. Rasulullah menjawab, demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, permisalanku dengan dunia itu seperti orang yang berjalan, kemudian di waktu yang sangat terik, kemudian dia bernaung di bawah pohon. Sesaat dia di bawah pohon tadi, setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Berarti dunia itu cuma seperti itu tadi. Nek wong Jawa mengatakan apa? Mampir ngombe. Tapi ojo dikekno wong mendem, Pak. Nah, mampir ngombe Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah pernah memegang pundakku, kata Ibnu Umar, lalu bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah, hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharib, seolah-olah engkau itu orang asing. Saya jenengan menjadi orang asing, Pak. Maka tentu saya jenengan berhati-hati di daerah tersebut agar apa? Selamat. Aw'abirus sabil, atau seperti jenengan menyeberang jalan. Di sini nih utara saya jenengan ini Rawami ini ada traffic light di situ. Traffic light itu apa? Kalau saya ibaratkan, merah itu haram, kuning apa? Hati-hati, berarti apa? Subhan, hijau halal, artinya hijau terus, merah stop. Kalau saya jenengan nyebrang jalan, lihat traffic light, selamat. Apalagi kendaraan banter-banter. Lah orang ini nggak memperhatikan rambu-rambu, Pak. Wah, aku kepingin nyebrang, nggak lihat kanan kiri, halal haram nggak diperhatikan hidupnya, ketabrak. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kadang mohon maaf, saya jenengan ini sekali-kali ajari anak-anak kita ini tidur di atas tikar. Mohon maaf, kalau saya jenengan dulu mungkin zaman nopo, sing tuwa-tuwa generasi nopo. Ya. Kalau dulu saya kecilan saya itu tidur di masjid, di musola, kadang karpet, di pondok kan di karpet. Tapi kadang anak-anak saat ini dimuanja, Pak. Tidurnya apa? Kasur, spring bed sing empuk. Kadang saya jenengan aja anak-anak itu tidur di tempat yang tikar gitu. Kadang mungkin jenengan mohon maaf punya mobil mewah, punya sebuah, kadang diajak anak-anak itu mungkin naik angkot begitu. Ada istilahnya zaman sekarang ini anak-anak itu bukan zaman Z, Pak. Tapi generasi apa sekarang? Generasi strawberry. Jadi bukan generasi Z sekarang, tapi generasi strawberry. Mohon maaf. Kalau saya jenengan sing usia-usia sudah sesaya artinya sudah digembleng dulunya. Kalau sekarang strawberry ini apa? Dilihat masya Allah, rambut enak dilihat, Pak.
dilihat itu Masya Allah bagus Pak penampilannya, tapi jenengan namanya stroberi, jenengan kemudian pegang, jenengan peledes, nama ini artinya nopo. Saya contohkan ya, kalau dulu rapot itu ada merahnya Pak, si nangin nopo tereng jenengan menangin gitu. Saat ini kita enten nopo rapot merah, buatan enten. Kalau seumpama rapot itu merah, orang tua nerima anaknya bawa rapot merah, orang tuanya marah, sing dimarahi sinten? Anaknya. Anak saya ini pulang bawa rapot merah, sing dimarahi sinten sakniki? Guru. Lho saestu lho Pak Ibu. Orang tua kadang yang keliru didik ini terlalu dimanjakan. Kalau dulu ngaji Pak, gurunya itu nggih kan pelok teko bambu enten toko niku kayak dudek yo gawe nuthuk. Ya apa dadi Pak, nek sakniki guru ngaji kok gawa ngeten digepuk dijewer nek wong tuane protes dilaporno teng pundi? Astagfirullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kadang kita ini membiasakan anak-anak kita jangan kemudian dimanjakan dengan gemerlapnya dunia meskipun jenengan mampu. Rasulullah ingatkan kita tentang bahaya dunia seperti hadis berikut. Saya terjemahkan aja hadis panjang ini. Ketika Abu Ubaidah datang ke Bahrain dengan membawa harta jizyah, harta pembayaran ini Pak. Jadi datang Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa jizyah datang ke Madinah. Maka para kaum sahabat Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah ini. Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa jizyah. Kalau sekarang mungkin bawa BLT Pak. Dari kalau sekarang kan BLT. Maka mereka pun berkumpul Pak, orang-orang Ansor ini menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Luar biasa antusiasnya. Rasulullah SAW selesai sholat langsung keluar beliau. Namun mereka berusaha merintangi beliau SAW. Ditahan dulu Rasulullah. Kemudian ketika melihat mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah SAW tersenyum, nggak marah, karena Rasulullah tahu tersenyum. Kemudian beliau berkata, saya mengira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah membawa sesuatu dari Bahrain. Kemudian Rasulullah nggak, Masya Allah pertanyaan Rasulullah nggak mendikte, kamu datang ke sini kan karena ada Abu Ubaidah membawa jizyah itu tadi. Itu kan bahasa untuk kasar. Rasulullah harus Pak. Saya mengira kalian mendengar kedatangan Abu Ubaidah membawa sesuatu dari Bahrain. Maka mereka berkata, benar ya Rasulullah, kami mendengar. Rasulullah SAW lantas bersabda, hadirin, kalau begitu bergembiralah dan berharaplah memperoleh sesuatu yang melampangkan diri kalian. Semoga kalian mendapatkan bagian-bagian itu. Semoga dengannya kalian akan mendapatkan sesuai dengan keinginan kalian. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Pak, Bu, Rasulullah mengatakan, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa diri kalian, akan tetapi kata Rasulullah, aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka dulu berlomba, kemudian mereka hancur sebagaimana nanti kalian juga akan hancur. Pak,
Sekarang kira-kira prediksi Rasulullah ini nimpa kita sebagai umat Islam apa bukan? Nimpa. Rasulullah nggak khawatir umatnya miskin, tapi yang Rasulullah khawatirkan kalau orang ini sudah dibukakan dunia, menghalalkan segala cara, berlomba, mereka saling berebut, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lau anna li bani Adam wadiyan minad dhahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah, cukup kira-kira Pak? Belum. Kepingin dua kepingin tiga, terus kayak demikian. Kemudian Rasulullah membaca surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Rasulullah bersabda, bumi mengeluarkan isi perutnya, ada emas, ada perak. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, datanglah mereka yang pernah memutus persaudaraan. Kemudian mereka mengatakan, karena inilah aku dulu memutus persaudaraan dunia. Kemudian datang pencuri, sampai mereka kemudian dipotong tangannya. Mereka mengatakan pencuri, karena inilah emas perak yang dikeluarkan dari perut bumi tadi, aku dipotong tanganku. Dan kemudian setelah itu hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, mereka semua membiarkan dan tidak mengambil. Karena apa? Mereka tidak mengambil karena emas dan perak sudah waktu itu tidak ada gunanya. Allahu a'lam. Adzan dulu mungkin hadirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan sebentar, nanti kita buka sesi tanya jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta, bukan kemudian kita harus menjadi orang yang gak punya, bukan menjadi orang miskin, bukan. Allah justru mencintai hambanya yang kaya. Maka ketika harta itu ada di tangan kita, maka
Hendaknya harta itu kita buat untuk cari akhirat. Jembatan menuju akhirat. Punya usaha satu, lancar laris. Apa nggak boleh buka toko lagi? Boleh. Tapi orientasikan untuk akhirat. Loh. Menerima karyawan. Kemudian orientasinya akhirat, ambil untuk apa? Infak, sedekah. Duwe loro, laris, buka lagi. Insya Allah barokah. Banyak orang itu malah apa? Cuma berlomba-lomba, banyak-banyakan harta. Sama untuk akhirat lupa. Terakhir saya menukil di surat Al-A'raf ayat 50-51. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan penghuni neraka menyeru, memanggil. Pak, ini di akhirat. Penghuni neraka memanggil ashabal jannah, penduduk surga. Apa yang mereka serukan? An afidu alaina minal ma'. Ini orang penghuni neraka katakan, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Hausnya luar biasa orang neraka ini. Minta kepada penduduk surga, kasihkan air sedikit aja. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepada kalian. Jadi penyesalan Pak, tapi kering ono akhirat terus nyesel maneh kaiso. Ini penyesalan orang kafir minta kepada penduduk surga, ke ono aku minum walaupun seteguk, atau kasih makan meskipun hanya sesuap nasi. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka penghuni surga menyeru, Pak, innallaha harramahuma, Allah mengharamkan minuman dan makanan surga 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Kapan ini? Nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau dunia ini makanan minuman orang kafir, orang mukmin, orang soleh, orang tolah-toleh, semua silahkan. Kenapa mereka ini? Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'ibaw wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ini orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Orang yang menjadi penduduk neraka ini, agama jadi main-main, agama jadi senda gurau. Maka wa gharrathumul hayatad dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Loh, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sebab mereka masuk neraka di ayat ini ada dua. Apa itu? Satu, menjadikan agama sebagai bahan permainan. Tidak sedikit yang jadikan agama saat hanya acara seremonial. Hanya mungkin agama ada seremonial, peringatan-peringatan, tapi di dalam kehidupan sehari-hari nol dari sunnah. Yang kedua, kenapa mereka tertipu? Kenapa mereka menjadi masuk neraka? Karena mereka tertipu dengan dunia. Maka kalau kita ini naudzubillah min dzalik sampai tertipu, sampai kapan kita ngejar dunia? Padahal dunia itu cuma hanya sementara, mampir ngombe. Allahu a'lam. Fadal.
Kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita mensikapi dunia juga dengan ilmu dunia tadi. Lah, saya jenengan di dunia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk dunia, tetapi jangan engkau melupakan. Artinya begini, Allah memuji orang, saya contohkan aja. Yang dipuji oleh Allah itu bukan orang yang mulai subuh sampai isya di masjid, Pak. Enggak. Tapi yang dipuji oleh Allah rijalun, seorang yang dia disibukkan dengan kehidupan dunianya. Artinya apa? Dia kerja. Dia yang kerja di kantor, dia yang kerja di sawah, dia kerja yang di perusahaan, dia kerja dimanapun. Tapi la tulhihim, tidak menyebabkan mereka lupa dengan kewajibannya. Kita hidup di dunia, jangan engkau lupakan bagianmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Tapi ketika Rasulullah kalau sudah terdengar azan, maka sampai wajah beliau itu sampai dan segera. Ketika Rasulullah dengan cucunya Bilal mengumandangkan azan, langsung segera. Tidak ada panggilan yang lain kecuali panggilan Allah Ta'ala. Lah ini maksudnya. Sesibuk apapun aktivitas kita apapun, kalau Allah memanggil hayya 'ala shalah, tinggalkan. Lah yang tertipu itu Pak, kadang duwe toko. Sadurunge adzan sepi. Pas adzan rame. Piye Pak akhirnya? Ini saya contohkan lagi. Kadang saya jenengan ini itu tipu daya setan. Kira-kira ini panggilan akhirat sama panggilan dunia, mempengan mana saya jenengan? Kalau sudah dipanggil hayya 'ala shalah, lah kok kemudian tertutup telinganya, lupa itu, asik dengan dunianya. Naudzubillah min dzalik. Kalau saya ibaratkan gini Pak, kayak seumpama jenengan itu bos di lantai 7, jenengan punya karyawan baik kerjanya di lantai bawah, jenengan lihat karyawan jenengan sawar kebeki, masya Allah, jenengan lempar koin Pak, kasih bonus. Tapi karpe jenengan di lantai 7 itu jenengan lempar koin tadi, hei fulan dongak, nggak dongak Pak, sawar kejupoin apa koin itu. Lan jenengan bos sing api, koin ini kurang gede, tak lempari sing biru, kertas biru. Cek napa? Dongak. Wong dikei koinnya gak dongak, dikei kertas biru Pak. Tambah napa? Sawar kejupoin Pak. Jenengan sik bos baik, biru kurang gede, kayak sing abang, tambah nemen Pak. Akhirnya jenengan rodo kesel ya mbek pegawai jenengan. Wes kertas merah diteluk fulan dongak gak dongak. Jenengan akhirnya rodo kesel, bukan kertas merah, bata merah. Ya uncal no klontang, bocor dasi. Baru
Astagfirullahaladzim. Jadi saya jenengan diciptakan di dunia, jangan lupa juga bagian di dunia. Kerja, kewajiban mencari nafkah. Tapi jangan tertipu, kemudian akhirnya menghalalkan segala cara, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti perintahnya Allah Ta'ala, kerja tok, lali ibadah. Allahu a'lam. Itu mungkin Mungkin karena waktu sudah lebih waktunya. Setelah beberapa waktu menyampaikan audio yang berkaitan memasuki acara selanjutnya yaitu acara yang kedua lain sedikit laporan keuangan dari kajian laporan keuangan tanggal 15 Oktober 2024 yaitu 188.000 rupiah, pemasukan 150.000 rupiah, pengeluaran 721.000 rupiah. Saldo hari ini pernah menunjukkan 1.317.000 rupiah. Saldo yang seluruh jamaah haji Nusantara yang telah partisipasi dan mensukseskan acara ini. Dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga kita senantiasa diberikan keistimewaan dalam menjalankan ibadah ataupun menjalankan kajian samaran itu. Dan yang terakhir dari kami masih membuka peluang dari para jamaah agar kajian samaran kita selalu datang ini tambah ramai. Kami ingin mengajak jamaah untuk beramal dunia mendapatkan amalan ibadah. Itu apa? Kita membuka jamaah dari jamaah berupa kita mengajak jamaah untuk bersedekah, yaitu kita menerima sedekah dari panjenengan berupa uang tunai maupun malas. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.